Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa nikmat yang kita terima pada hari ini. Berjumpa kembali dengan kami, admin Duren Mas Online, pelayanan online dari Dinuk Capil Kabupaten Banjarnegara. Teman-teman, pada pagi hari ini kami akan mencoba mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang bagaimanakah mendaftarkan akta kelahiran melalui aplikasi Duren Mas Online. Oke. Seperti biasa, kita akan login ke aplikasi Duren Mas. Tentu saja menggunakan akun yang sudah kita daftarkan masing-masing. Kita masukkan seperti biasa nick-nya, kemudian kita masukkan kata kuncinya. Oke, nanti kita akan dibawa ke home, halaman muka dari pelayanan online Dinuk Capil Kabupaten Banjarnegara. Pagi ini kita akan berdiskusi tentang mendaftarkan akte kelahiran. Kita klik saja akte kelahiran. Nanti kita akan dibawa kepada anggota keluarga kita masing-masing. Nah, yang bisa didaftarkan akte kelahirannya itu bagi anggota keluarga kita yang belum memiliki akte. Ini contohnya ada nenek tutorial belum memiliki akte, nanti bisa kita daftarkan aktenya. Atau paman tutorial sebagai kepala keluarga ini juga belum punya akte. Nah, selain anggota keluarga yang sudah ada, kita bisa juga mendaftarkan anggota baru di keluarga kita. Misalnya, paman tutorial dan bibi tutorial ini memiliki anak atau baru saja memiliki putra. Itu bisa kita daftarkan melalui menu bayi yang belum punya NIK. Dan nanti kita akan coba dua-duanya, mendaftarkan anggota keluarga yang sudah ada NIK-nya dan mendaftarkan anggota keluarga yang belum ada NIK-nya. Nanti kita akan coba dua-duanya. Teman-teman semua, sebelum kita masuk ke aplikasi Duren Mas, perlu kami beritahukan juga di awal, sebagaimana telah kita ketahui bersama, program kami yang terdahulu sebelum ada online Duren Mas ini, kita sudah bekerja sama dengan mitra kami, yaitu petugas admin di desa dan kelurahan. Program yang ini tetap bisa jalan, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa memilih menu yang kami sajikan. Boleh mendaftarkan akte kelahiran dan akte kematian melalui Duren Mas Online, atau teman-teman memilih mendaftarkan akte kelahiran dan akte kematian melalui petugas admin desa atau kelurahan. Oke ya, jadi teman-teman bisa memilih. Nah, kalau dengan teman-teman admin desa tentu teman-teman tinggal rawuh saja ke balai desa atau kelurahan. Teman-teman berdiskusi atau menanyakan syarat-syarat dan seterusnya dengan teman-teman petugas admin desa atau kelurahan. Baik, kita mulai saja supaya tidak terlalu panjang. Kita akan mulai yang pertama, kita akan mendaftarkan akte kelahiran bagi yang sudah punya NIK. Kita klik saja, misalkan ini paman tutorial, misalnya kita daftarkan akte kelahirannya, kita klik saja lapor. Kemudian dia ajukan pelaporan. Seperti biasa kita akan dibawa kepada panduan-panduan. Nah, ini data bayi, ini adalah data yang akan kita ajukan akte kelahirannya. Kita klik saja, ini gambar loopnya, kita klik. Kemudian kita scrollkan ke bawah dulu. Kita pilih edit data bayi. Oke, seperti itu. Nah, ini ada NIK bayi. Tidak perlu kita klik cek karena ini sudah pasti, punya paman tutorial. Kemudian kita ubah jam lahirnya, misalkan lahirnya jam 9 pagi, misal. Kemudian jenis kelamin laki-laki, jenis kelahiran ini kita isi. Kalau anak lahirnya itu 1 berarti tunggal. Kalau lahirnya itu kembar 2 berarti kembar 2, kembar 3, kembar 4 dan seterusnya. Kita anggap bahwa paman ini adalah tunggal. Kemudian tempat kelahirannya misalnya di puskesmas. Anak keberapa? Paman ini misalkan di keluarganya adalah anak yang ketiga misalnya.
Kemudian pada saat lahir berat badannya misalnya 3 kg misalnya, panjangnya 45 cm misalnya. Penolong kelahirannya dokter, bidan atau lainnya. Kita isi misalkan bidan, alamat mengikuti alamat di kartu keluarganya. Jika sudah selesai, kita klik simpan, teman-teman. Mudah sekali kan? Kemudian untuk mengembalikan ke layar utama, kita klik kembali. Oke. Kita ikuti. Yang berikutnya adalah data ibu dan data ayah. Kita klik data ibu. Kemudian kita scroll ke bawah. Edit data ibu. Misalnya ibu ini ada nicknya, nenek itu misalnya ada nicknya, maka kita masukkan nicknya. Kita cari misalkan nenek itu ada nicknya, nenek tutorial itu ada nicknya. Ini kebetulan kita ambil, kita masukkan ke nick ibu, kita paste, kemudian kita cek, nanti akan muncul nenek tutorial. Kemudian tanggal perkawinannya, misalnya tanggal perkawinannya kita anggap tahun 65 misalnya, 1965 misalnya. Misalnya saja, ini nanti kita isi sesuai dengan tanggal perkawinan yang fakta dari data-data yang kita ajukan. Kemudian warga negara Indonesia, pekerjaannya petani, alamatnya dan seterusnya. Ini mengikuti data di SIAK, teman-teman. Jadi tidak usah kita rubah. Kalau yang data ini tidak perlu kita rubah karena data ini mengikuti data yang ada di SIAK. Begitu. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik simpan. Seperti tadi, kita bawa ke bawah. Kita klik kembali. Kemudian setelah data ibu, kita isi data ayah. Kita lihat, meskipun sudah hijau, tapi sebaiknya kita lihat dulu. Barangkali masih ada yang salah. Nah, ini kita edit seperti tadi. Kalau ada nicknya, kita masukkan nicknya. Misalkan kakek ini sudah kakek tutorial, misalnya. Jika sudah meninggal atau tidak ada nicknya, maka kita mengisinya manual. Jika sudah meninggal, maka cukup diisi saja namanya saja, kakek tutorial, sedangkan yang lain-lain tidak perlu kita isi karena posisi sudah meninggal. Jadi yang diisi hanya cukup namanya saja, nama dari orang tua yang kita ajukan aktenya itu. Misalkan ini adalah kita, maka ini nama orang tua kita, seperti itu. Karena aplikasi Durenmas ini hanya bisa mengajukan anggota keluarga yang ada di dalam kakak kita masing-masing. Jadi kalau sudah selesai, kita simpan, teman-teman. Kita simpan. Mudah sekali. Kita pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Kemudian kita kembali. Kita cek kembali. Tadi ibu sudah, ayah sudah. Data pelapor. Pelapor ini adalah otomatis yang memiliki password. Jadi sudah tidak usah kita ganti. Kemudian saksi. Kita klik saja saksi 1. Kita edit data saksi. Pengertian saksi ini adalah penduduk yang satu desa dengan kita yang sudah memiliki KTPL. Yang sudah memiliki KTPL. Misalnya kita ambil saksinya nanti nenek tutorial misalnya kita ambil. Jadi saksi itu tidak boleh pelapor, tidak boleh diri sendiri. Jadi adik boleh, kakak boleh, tetangga boleh, siapapun boleh. Yang penting satu desa dengan kita dan sudah memiliki KTPL. Oke, kita ambil nicknya, kita masukkan nick itu di sini, kita pastekan di sini, kemudian cek. Nah, mudah sekali, dia akan masuk dengan sendirinya data-datanya. Jadi nick yang kita masukkan pasti dia akan mengambil data dari SIAK, kemudian kita simpan. Oke, kalau sudah, kita kembali seperti biasa, kembali. Kemudian selanjutnya adalah data saksi 2. Saksi 2 sama aja, kita tarik ke bawah, edit data saksi, kemudian kita ngambil misalnya ayah tutorial yang menjadi saksi. Kita pastekan di sini.
Kita cek. Nah, ini muncul data-datanya. Kemudian kita simpan. Kemudian kembali. Ini teman-teman ya, mudah sekali bukan? Jadi kalau kita menggunakan, sengaja kami pakai desktop karena kemungkinan besar di tahap-tahap awal teman-teman akan lebih banyak meminta bantuan kepada petugas desa karena banyak syarat atau banyak hal yang harus diisi untuk mendaftar akta kelahiran. Sehingga dengan menggunakan desktop atau menggunakan laptop akan lebih mudah untuk dipahami daripada menggunakan Android. Meskipun menggunakan Android juga caranya sama, hanya bagi yang terbiasa menggunakan laptop tentu sedikit canggung ketika melihat contohnya di Android. Baik, yang berikutnya adalah formulir dan data dukung. Ini ada formulir F201. Ini Permendagri yang lama, teman-teman. Jadi tidak perlu kita download karena sekarang kita sudah tidak perlu lagi menggunakan F201. Syaratnya nanti ada di sini. Kita langsung saja menuju ke upload data dukung. Seperti biasa, kita pilih jenis data dukung. Ini data dukung yang diwajibkan hanya 4. 1, 2, 3, 4. Ini yang wajib. Yang pertama adalah surat kelahiran dari rumah sakit atau rumah bersalin atau puskesmas. Itu yang asli, kita foto kemudian kita upload. Jika itu tidak ada, maka menggunakan SPTJM kelahiran. Bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, teman-teman bisa menanyakan kepada petugas admin desa atau kelurahan. Baik, seperti biasa kita cari di mana kita menyimpan surat kelahiran. Jadi setelah kita foto kita simpan di mana, seperti itu. Nanti kita mengambil filenya asal saja, tapi nanti teman-teman silahkan simpan sendiri. Nah, misalkan kita ambil gambar yang sembarang saja, karena untuk contoh supaya tidak terlalu lama. Kita ambil yang penting gambar, besarannya tidak mencukupi, kita ambil saja untuk contoh. Misalnya ini, kita anggap ini adalah surat kelahiran yang dari rumah sakit, kemudian kita upload, nanti dia akan muncul di daftar uploadan. Oke. Kemudian kita pilih yang kedua yaitu kartu keluarga yang ada nama yang akan kita daftarkan. Jadi kartu keluarga kita ini seperti itu, karena kita hanya bisa mendaftarkan keluarga kita. Kita cari di mana kita menyimpan, sama seperti tadi. Fotonya kita taruh di mana. Nah, ini kita ambil aja gambar karena untuk contoh supaya tidak terlalu lama. Misalnya ini adalah kartu keluarganya, misalnya kita klik, kemudian kita upload, nanti akan bertambah data dukung. Kemudian selanjutnya kita pilih yang berikutnya yaitu fotokopi atau akte nikah orang tua yang dilegalisir KUA. Jadi fotokopi akte nikah atau akta perkawinan orang tua yang dilegalisir. Kalau kita mendaftarkan anak kita, berarti adalah fotokopi buku nikah kita yang dilegalisir KUA. Kalau mendaftarkan diri kita, berarti buku fotokopi buku nikah orang tua kita, gitu ya. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Oke, kita cari di mana kita menaruh foto dari fotokopi buku nikah yang dilegalisir. Oke, kita ambil saja, misalnya ini. Kemudian apa? Nah, ini akan bertambah teman-teman. Oke, kemudian satu lagi syarat pokok ini harus kita penuhi yaitu KTPL ayah dan ibu. Jadi KTPL kita kalau mendaftarkan anak kita dan istri kita jejer, kemudian kita foto jadi satu lembar foto saja, satu capture saja, kemudian kita upload. Jadi KTP kita dan istri kita jejerkan, kita foto, kita capture, kemudian kita jadikan sebagai syarat. Umpamanya ini. Jadi kemudian kita upload teman-teman seperti biasa. Jika dirasa sudah cukup, jadi karena 4 syarat ini syarat wajib, maka kita klik kembali. Oke. Kemudian tidak perlu bingung kok masih merah, nggak apa-apa, karena memang ada 5 syarat, kita mencukupinya hanya 4 karena semua tercukupi. Jadi kalau 4 itu tercukupi, maka sudah tidak perlu syarat yang kelima. Nah, seperti biasa teman-teman, ketika kita akan mengakhiri pelaporan kita, maka kita harus klik kirim. Kita klik persetujuan kita,
kemudian kita klik kirim. Oke, jangan sampai lupa, kirim adalah merupakan langkah terakhir dari kepastian kita mendaftarkan dokumen kita melalui Duremas Online. Klik saja kirim. Ada masalah, kita ulang. Kita ulang karena belum berhasil. Kita ulang, kita klik kirim. Pelaporan berhasil dikirim. Jadi kita tadi sudah menyelesaikan langkah-langkah pendaftaran pendaftaran akte kelahiran bagi penduduk atau bagi yang sudah memiliki NIK. Selanjutnya kita akan mempraktekkan seandainya kita ingin mendaftarkan akte kelahiran yang penduduk itu baru lahir, belum punya NIK. Kita klik saja tambah pengajuan, sama seperti tadi, pilih akte kelahiran. Kalau tadi kita melaporkan penduduk yang sudah punya NIK, sekarang kita akan melaporkan anak kita yang baru lahir misalnya. Anak kita yang baru lahir, jika tadi kita memilih klik lapor, maka ketika kita ingin mendaftarkan anak kita yang baru lahir, kita masukkan tanggal lahirnya di sini, teman-teman. Ini ada bayi belum mempunyai NIK. Kita masukkan saja di sini. Misalnya, batasnya ini NIK baru hanya untuk bayi usia di bawah sekian, kira-kira 5 tahun. Jadi yang bisa kita daftarkan melalui aplikasi ini adalah bayi yang usianya maksimal 5 tahun, tapi belum ada di dalam daftar keluarga kita. Jadi kalau kita sudah punya anak, misalnya usianya sudah 4 tahun, tapi belum kita masukkan ke KK, maka cara memasukkan atau mendaftarkan akte kelahirannya, masukkan di kolom bayi belum punya NIK. Oke, kita masukkan saja, umpamanya ini tanggal lahirnya misalnya, anggap saja ini 1 November 2017 misalnya. Kemudian klik lapor. Tunggu. Sama seperti tadi, kita lengkapi data-datanya. Data bayinya kita lengkapi. Kita tarik ke bawah. Edit data bayi. Tentu saja belum punya NIK karena dia bayi. Misalkan kita isi anak pertama tutorial, misal tempat lahirnya Banjarnegara. Tempat lahir ini adalah di mana anak kita itu lahir. Misalnya anak kita lahir di Rumah Sakit Banyumas, maka tempat lahir ini isinya adalah Banyumas misalnya. Misalnya anak kita dilahirkan di Wonosobo, maka tempat lahirnya diisi Wonosobo. Jadi tempat lahir adalah tempat di mana proses penolong kelahiran terjadi. Jadi tidak harus Banjarnegara. Kalau proses kelahirannya ada di Banyumas, maka Banyumas. Ada di Purbalingga, berarti Purbalingga. Seperti itu ya, teman-teman. Bisa ditangkap dengan mudah ya. Baik, kemudian jam lahirnya umpamanya jam 12 siang misalnya. Jenis kelaminnya laki-laki misalnya. Ini bisa diganti, kalau perempuan ya perempuan, seperti itu. Jenis kelahiran sama seperti tadi. Kalau tunggal, kalau hanya anak satu jadi tunggal. Kalau kembar dua diisi kembar dua, kembar tiga dan seterusnya. Tempat kelahirannya bisa rumah sakit, bisa puskesmas. Anggap misalkan di Rumah Sakit Banyumas. Anak ke-1 misalnya, beratnya 3 kg misal. Ini adalah sesuai dengan yang ada di surat kelahiran dari bidan. Panjangnya 51 cm misal. Penolongnya dokter umpamanya. Kemudian alamatnya adalah alamat kakak kita masing-masing. Kita simpan. Kemudian kita kembali. Oke. Kemudian untuk data ibu dan ayah boleh dicek, boleh tidak. Yang pasti data ibu dan data ayah itu adalah data kita.
Kenapa? Karena dia mengambil dari kakak kita, karena kita melaporkan anak kita. Kita cek, betul? Oh ya, Bibi tutorial. Berarti betul. Nggak usah kita edit. Ayah, kita cek juga. Oh betul, Paman tutorial. Karena memang ini diambil dari kakaknya Bibi tutorial dan Paman tutorial. Kemudian pelapor, nggak usah kita edit, sudah pasti pelapor adalah nick kita yang memiliki akun. Data saksi seperti tadi, kita ambil saksi, misalnya seperti tadi kita ambil nicknya nenek tutorial sebagai saksi 1 dan nanti ayah tutorial sebagai saksi 2. Kita edit saksi, kemudian kita masukkan di sini, kita klik cek, maka datanya sudah terisi dengan sendiri. Sangat mudah sekali teman-teman, sangat simpel sekali. Keterangan saksi sudah kami jelaskan tadi, tidak perlu kami ulang. Oke. Kemudian kita ambil ayah tutorial sebagai saksi 2. Sangat mudah, sangat simpel, sangat cepat, tepat, dan insya Allah akurat. Insya Allah akurat selama kita menggunakan data-data yang benar. Kita simpan dan kita klik kembali. Klik kembali. Data dukung sama seperti tadi, sama persis seperti tadi. Untuk formulirnya tidak usah kita download. Kita pilih upload data dukung. Kita pilih satu persatu. Surat dari dokter kita cari. Seperti tadi juga, di mana kita menyimpan surat dari dokternya. Kita foto dulu, kemudian kita upload. Oke, nanti akan bertambah di sini teman-teman. Kemudian kita pilih kartu keluarga, choose file. Kita cari di mana kita menyimpan filenya. Seperti biasa, anggap saja ini. Kemudian kita upload. Oke, bertambah teman, lihat. Nah, kita perhatikan. Oke, kemudian fotokopi akta nikah atau perkawinan kita sudah pasti kalian dan anak kita yang dilegalisir KUA. Jangan sampai lupa. Itu ada syarat wajib, fotokopi buku nikah harus dilegalisir oleh KUA. Ini kita upload. Kemudian pilih satu dukung, KTPL ayah ibu, sama seperti tadi yang kita jadikan satu. Kemudian kita capture, kita foto, kita jadikan sebagai syarat. Misalnya ini, kita upload. Jika syarat sudah terpenuhi, kita klik kembali. Kemudian seperti biasa, kita nyatakan bahwa syarat yang kita kirim adalah benar. Kemudian tombol klik kirim. Laporan berhasil dikirim. Baik teman-teman, kita klik kembali, maka ada 2 proses pengajuan akte kelahiran dari kakak kita. Yang satu tadi kakak atau akte kelahiran yang sudah ada nicknya, sudah punya nick tapi belum punya akte kelahiran. Sedangkan yang kedua, kita mengajukan akte kelahiran yang baru lahir, belum ada di dalam kakak kita. Jika sudah sampai proses seperti ini teman-teman, maka seperti biasa kita menunggu notifikasi dari admin. Jadi kita menunggu notifikasi lewat WA boleh, atau kita pantau saja aplikasi kita ini. Maka ketika nanti sudah dikerjakan oleh operator di dinas, maka meskipun seumpamanya siang hari ini, karena siang hari trafiknya notifikasi itu agak lama, tanpa menunggu itu pun kita pantau saja aplikasi kita. Meskipun nanti notifikasinya belum muncul, kalau sudah dikerjakan oleh operator, baik itu disetujui, misalkan dipending karena ada kekurangan berkas dan lain-lain, maka notifikasi tidak belum sampai pun, kalau sudah dikerjakan maka di aplikasi kita ini sudah berubah. Seperti itu teman-teman. Baik ya, kita tunggu beberapa saat menunggu notifikasi dari WA, atau nanti misalkan 15 menit kemudian atau 30 menit kemudian kita cek aplikasi kita, apakah sudah ada pergerakan atau belum dari pengajuan kita. Begitu teman-teman. Oke, kita tunggu.
Kalau kita perhatikan, ini ada notifikasi masuk di WA kita. Pelaporan berhasil dikirim, nomor register akte kelahiran sekian. Silakan menunggu notifikasi selanjutnya dari operator terkait status pengajuan Anda. Ini yang pertama. Kemudian pelaporan berhasil dikirim, nomor register akte kelahiran sekian. Untuk selanjutnya silakan menunggu notifikasi selanjutnya dari operator terkait status pengajuan Anda. Baik, kita menunggu notifikasi berikutnya untuk mengetahui status dari pengajuan akte kelahiran kita, teman-teman. Baik, teman-teman. Nah, sepertinya notifikasinya sudah masuk ke WA kita. Jadi yang ini, pelaporan dengan nomor register sekian dapat dilakukan cetak dokumen mandiri. Silakan cetak dokumen Anda melalui aplikasi Durian Mas Online dengan menggunakan kertas HVS 8 program ukuran A4. Demikian juga dengan pelaporan yang pertama juga sudah bisa dicetak. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Kita kembali ke aplikasi kita. Jika ini home-nya, maka mudah sekali, kita klik saja pengajuan. Kita klik pengajuan. Nanti ada histori dari pengajuan kita. Kita cek satu persatu. Kita cek yang pertama. Di sini tertulis Anda dapat melakukan cetak mandiri dokumen akta kelahiran. Silahkan cek panel di bawah. Kita tarik ke bawah, kita scroll ke bawah, teman-teman. Kemudian di sini ada tombol cek kutipan akta kelahiran. Nah, ini nanti kita akan klik. Ketentuannya ini, teman-teman. Silakan nanti didalami. Kemudian untuk memastikan seperti apakah bentuknya, kita klik cek cetak kutipan akta kelahiran. Klik saja. Maka jika menggunakan laptop atau menggunakan komputer, maka langsung akan terdownload secara otomatis atau dibawa ke halaman secara otomatis. Jika di Android, kemarin sudah kita jelaskan di tutorial sebelumnya, dia akan mendownload dan akan tersimpan di manajemen unduhan atau manajemen download di HP kita masing-masing. Tapi kalau menggunakan laptop, maka dia akan langsung ke halaman yang dituju. Nah, ini teman-teman, kita bisa langsung cetak. Ini misalnya, kita kalau ingin langsung cetak, jika komputer kita sudah siap dengan printer, diklik saja print, maka nanti akan diarahkan ke printer yang sedang aktif. Nah, langsung kita cetak. Syaratnya tadi menggunakan kertas HVS A4 yang beratnya 80 gram. Oke, teman-teman ya, mudah sekali. Atau kalau misalnya, wah ini belum siap nih printernya, kita download saja juga boleh. Kita download, ini klik yang gambar download, nanti maka dia akan otomatis akan terdownload. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita simpan dengan nama misalkan akta anak pertama misalnya, kita simpan. Mudah sekali ya, teman-teman ya. Oke, mudah sekali, bisa di-download, bisa langsung dicetak. Kemudian kita coba cek yang pelaporan yang kedua. Kita klik kembali dulu, klik kembali supaya bisa masuk ke histori pengajuan. Kemudian kita cek yang akte kelahiran yang kedua. Kita cek apakah juga sama. Oke, Anda dapat melakukan cetak mandiri dokumen akta kelahiran. Silahkan cek panel di bawah. Sama, kita tarik ke bawah. Ternyata juga sudah ada tombol untuk cetak kutipan akta kelahiran secara mandiri. Kita klik saja, teman-teman. Oke, kita klik. Maka nanti kita pun akan dibawa ke halaman atau ke link cetak mandirinya. Nah, ini teman-teman sudah siap semuanya. Caranya pun sama, mau dicetak silahkan, mau di-download juga silahkan. Oke teman-teman, mudah sekali bukan? Sangat mudah, sangat simpel, dan sangat praktis sekali aplikasi Durian Mas ini. Jadi teman-teman bisa melakukan pengajuan akte kelahiran, pengajuan yang lain-lain kemarin sudah kita jelaskan, nanti ada pengajuan akte kematian dengan sangat mudah dan sangat simpel. Dari rumah panjenengan masing-masing, dari rumah teman-teman masing-masing, bisa sambil tiduran, bisa sambil istirahat. Kebutuhan dokumen admin, dokumen kependudukan teman-teman bisa diajukan melalui aplikasi Durian Mas ini. Baik teman-teman,
sedikit mengulang kembali bahwa untuk pengajuan akte kelahiran dan akte kematian, selain melalui Durenmas ini, teman-teman juga bisa mengajukannya melalui mitra kami, yaitu petugas admin duk desa di desa maupun di kelurahan teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, untuk tutorial pagi ini tentang pendaftaran akte kelahiran, kami kira sampai di sini. Silahkan untuk didalami, dinikmati, dan mohon tidak berhenti di panjenengan. Jika panjenengan sudah menonton tutorial ini, kami sangat berharap teman-teman bisa menyampaikannya kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman yang berada di Banjarnegara. Kenapa? Karena aplikasi Durenmas ini adalah aplikasi yang sifatnya mandiri, sifatnya sendiri-sendiri. Jadi kalau panjenengan sudah bisa, kemudian panjenengan kerso menularkan kepada teman yang lain, kepada tetangga yang lain, kepada saudara yang lain, maka panjenengan memiliki nilai tersendiri, panjenengan memiliki amal jariah tersendiri ketika orang lain mudah melalui informasi yang panjenengan sampaikan, maka tidak menutup kemungkinan Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan memudahkan urusan panjenengan melalui jalan yang panjenengan tidak pernah sangka-sangka. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.